Kita akan melihat bagaimana Coach Cascute yang nanti akan ngebawain draftnya, arahnya juga karena mereka yang punya first pick-nya. Yap, alright. Tapi ini dia untuk random map draw yang akan kita lihat juga nantinya akan menuju ke arah mana ya. Dan Apakah priority apa yang akan diambil oleh Araki Hoshi? Dangerous Grace kah? Oh udah ada band Fanny. Expanding River ternyata. Expanding River. Expanding Tuh, River. di bawah kelihatan Oh tuh. itu dia. Aku kira bakal main ke Dangerous Grace. Chipnya juga udah kena target ya. Ya chip dari Idok ya. Ini juga bisa pick off, bisa team fight. Karena dengan adanya shortcut, jatuhnya bakal menangin jumlah dan main ganking. Sementara untuk Freya juga ditutup. Karena kita tahu ya, di sini juga fleksibilitas dari Freya itu kan bisa di XP, bisa buat Shogun, bisa buat Eman juga, dan sering banget di first pick. Tapi karena emang RRQ yang ada di first pick, mereka yang nggak mau ambil Freya-nya. Oke. Dan Harley. Ditutup udah mulai ya, masuk kayak ke radar ya Harley ya. Minggu lalu ya masih ada beberapa yang lepas-lepas juga, win rate-nya juga nggak terlalu bagus, tapi masuk ke minggu ke-6. Wow. Ya itu tadi kan, key to victory-nya. Kalau kita lihat kan, hindari hero pick off. Karena kalau kita ngomongin pick off, berarti butuh damage yang cukup untuk memberikan serangan yang eksplosif. Harley adalah salah satunya dengan Daily Magic. Oke. Dari beberapa hero yang sempat digunakan juga oleh RRQ untuk bisa mendapatkan kemenangan antara Guinevere, lalu ada Leomord juga. Ya. Itu kan adalah salah satu hero-hero kemenangan juga yang mereka gunakan pada saat itu ya. Benar. Dan Makanya- power juga ya, Guinevere dan- jangan lupa. Apakah itu akan menjadi satu target juga, Prof? Kira-kira, Prof? Nah, let's see makanya Coach Theonail dan juga Coach Erpang yang akan memberikan spotlight tersebut di banning yang ketiga. Apakah akan tertuju kepada Guinevere? Seperti yang Pak Pulung mention juga, merupakan salah satu hero power dan hero winning condition juga. Dan iya, Prof. Dan ditutup. Nah, Langsung, Prof. Ini Langsung. benar-benar mereka ngelok pernah menang sama ini, pernah menang sama ini, pernah menang. Oke, tutup aja. Ditutup dikit. Iya, udah nggak mau ngambil resiko lagi. Dan first pick-nya bisa ke arah Chusin. Chushin ada. Yap. Ya ini yang sempat kita bilang tadi juga kan, kalau misalkan ngomongin Haskell dan Moreno, kedua mid laner ini pasti akan gemar sekali untuk membawakan Chushin. Apalagi dengan kehadiran dari Ice Queen One nih, yang dimana slow effect-nya akan semakin lebih lambat untuk para front line. Pasti bakal repot banget kalau udah kena efek dari Ice Queen. Belum lagi kalau ternyata Chushin akan ditugaskan sebagai pemegang dari Sky Pierce. Oke. Suyo diambil. Khalid juga buat Finn sangat suit ya. Tapi Harit, nah ini udah mulai naik lagi Harit ya. Laris manis Harin udah. Dengan adanya Bagus Harit dan banget sih Suyo pick sekarang. ya, apalagi Chushinnya di RRQ, ini berarti menandakan atau mensignalkan kalau seandainya berarti Suyonya yang bakal ditugaskan untuk bermain dengan Sky Pierce. Ya. Apakah akan ada Khalid diambil? Kali Chushin itu Iya. early-nya bakal superior banget. Karena kita udah sering lihat combo itu kan, dinamis banget. Early game-nya juga bisa dikendalikan dengan mudah sekali. Dan apalagi untuk urusan sungai. Karena kita tahu sendiri kan ada quicksand guard. Jadi seandainya Khalidnya pun kena poke, jadi dia bakal tetap bisa survive dengan adanya pasir di sekitarnya. Yap. Tapi Poveus juga terbuka sih. Ini kalau misalkan memang mau diambil sama Super Dan, kita lihat juga bagaimana sebuah zoning out yang dilakukan dengan Poveus tersebut juga bagus banget ya beberapa kali. Ya. Movius High Loss. Berarti yang disimpan adalah hero-nya Super Ken dan Super Toy. Dengan adanya High Loss berarti udah ada badan yang otomatis akan langsung ngebuat juga gerakan tengahnya dari BTR ini perlu dipertimbangkan juga. Terutama untuk menumbangkan High Loss, terutama di early game gak bakal semudah itu. Adu pukul dengan Khalid pun dia punya Revitalize kan. Dijawab dengan glue. Waduh. Tapi ingat glue-nya masih fleksibel. Ya. Karena kita tahu sendiri BTR by Vitality di second pick itu mereka yang sering banget untuk eksplorasi hero. Jadi kayak jangan terlalu terburu-buru walaupun mungkin kita udah sempat lihat Finn yang mungkin dengan metode pick off-nya juga ya. Leomord ditutup. Karena di sini juga dengan adanya Povius High Loss itu bisa chase semua. Gue pikir tadi itu bakal ada ke Sora dulu, Prof. Karena Shogun itu kan sangat di ini sekali gitu loh. Sangat di Benar. highlight sekali dengan Soranya kan. Ya. Tapi Tapi ternyata mereka mungkin- lebih memilih ini dulu gitu. Mungkin mau buang band. Mau buang oke. Mau buang band mungkin ya. Jadi mereka tetap ada di pick keempat dengan Sora Pak. Karena kan udah muncul EXP dan juga mid laner. Kalau mungkin dapat dua-duanya untuk Bigetron. Sora Sora Glue. agak chaotic tapi oke. Agak chaotic tapi oke. Masih Iya. oke ya. Masih oke. Alright. Karena balik lagi kan efek sisinya kan tetap diperlukan kan. Apalagi kalau misalkan Soranya main Thoran. Yap. Dan kita tahu kan bagaimana menjengkelkannya Stormbind. Terutama untuk hero-hero yang kayak Povius, yang kayak Chushin gitu kan. Oh, oke. Valir. Valir ya udah mulai masuk jadi sebuah masalah. Wih, ini ada sinyal untuk bermain dengan metode tank jungle. Yap, bisa banget pastinya. Fighter juga masih mungkin
mungkin ya. Ya, memungkinkan banget untuk bermain dengan menggunakan Fredrin atau Baxia mungkin. Ya. Jadi nanti Cush-nya akan bermain dengan Sky Pierce. So bakal bisa makan buat depan, front to back. Oke. Tapi pick up dari Bigetron akankah menuju ke arah tadi Sora seperti apa yang dibilang sama Pak Pulung juga. Ya Sora dengan Stormbind. Ya, atau mau Valen. Atau kalau hero jarak jauh lagi masih ada Cetian. Mid lane. Main counter setup Ya, dengan Cetian, Fear of the Phoenix. Itu juga jadi sesuatu yang bagus mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal main area of effect ya. Apalagi dengan adanya open map yang bisa dimaksimalkan. dan Vexana. Vexana terlebih dahulu ternyata hero cover yang ingin dibawakan sama BTR by Vitality. Stand with RRQ Hoshi tuh, Kingdom yang di sini. Wah, mantap ini mah. Tidak kendor-kendor semangat mereka. Betul. Tapi kira-kira kalau misalkan memang udah ada Vexana kayak gini, tank jungle juga mikir ulang gak sih? Makanya kita lihat dengan adanya Lancelot dari Super Ken. Ah. Dan juga dengan adanya Granger. Di early game banget nih draft dari RRQ apalagi dengan adanya Tonros Retribution. Dia bakal beradu nantinya dengan Soul Save Retribution. Wah. Halo Kingdom Palembang. Palembang. Mantap. Wah, ada legend juga. Ele. Ada legend. Bentar, legend, ini legend yang ladies. ditutupin siapa Ele. ini? Enggak. Legend lady. Ini matanya sih nggak asing ya. Iya, Itu iya. Puni. Puni. Kenapa Puni. ditutupin? Itu Puni. dia. Nah kalau ini kan duanya legend ladies. Yang kiri tadi Iya. itu legend GPX Pak. Bener. Tenang Mam, gua pantau Mam. Iya. Aman Imam. Aman nih Mam, di mention kok tenang aja. Oke. Tapi last pick dari Bigetron ya. Mereka langsung mengambil ke arah Terisla. No Teris ternyata. Hero badan, itu tadi kan yang sempat kita singgung juga kalau misalkan emang BTR by Vitality butuh badan. Karena kalau gelunya sendirian juga udah pasti bakal kelimpungan Pak Pulung. Oke. Dan itu dia. Pilihan dari masing-masing tim sudah diamankan semuanya. Oke. Dan akhirnya muncul Assassin ya untuk Super Ken. Ada Lancelot yang akhirnya diamankan. Selain dari poin juga yang butuh diamankan tentunya Ya. kita akan melihat eksekusinya karena secara chain CC ini Bigetron juga kuat banget loh. Glue, Vexana, Terizla. Oke. Bisakah Super Ken untuk satset masuk ke dalam area pertahanan dari Bigetron by Vitality? Atau robot merah kali ini benar-benar mengacak di leg yang kedua. Jadi dengan Kingdom yang sudah ready, Troopers yang sudah ready, langsung saya kalau begitu FPL Arena pada suaranya. Masih semangat pastinya ya. Masih semangat. Malming Pak. Malam minggu. Malam minggu. Oke, tapi kalau kita melihat nih bagaimana nantinya agresivitas yang bisa dilakukan juga dengan adanya Chusin versus Vexana. Wah ini menarik ya karena nanti di level yang keempat juga Vexana bakal memiliki efek sisi yang benar-benar knock up airborne-nya kan annoying banget. Yep. Eternal Guard. Dan sementara itu ini dia early tempo, high loss. Mau coba buat menangin poke damage dan juga memaksakan bagaimana Finn dengan battle spell-nya. Oke, tapi ya memang belum terlihat ya ada trigger dari battle spell-nya juga. Masih aman terjaga untuk sejauh ini dan Super Ken sudah mendapatkan pattern farming yang cukup aman sejauh ini dengan adanya Little Wanderer. Ya, dibuka juga ya vision-nya, area sungai seperti biasa karena menangin poke damage. Dan bakal reset dulu untuk BTR by Vitality karena mereka tadi sempat kena damage yang lumayan masif. Terutama dari SKL. Yup. Karena emang kalau ngomongin soal di early game ya, buat megangin depan ya, SKL yang paling memungkinkan. Oke, tapi mendadak Nail hadir. Mengantar ke damage, ada Tonros juga tadi yang dikeluarkan oleh Super Ken. Tapi Super Ken kehilangan coba SP bakal tuh sekarang Naila bisa dia selamat. Karena sedikit lagi yang tersisa. Ada pergerakan tadi dari SKL. Flicker dikeluarkan pula, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena Nail dan Super Ken cukup agresif. Ya sama-sama bertukar dari damage ya dan ternyata belum terjadi adanya first blood sejauh ini. Flicker tadi udah tertrigger juga satu sama lain. Ya, play ofensif ya, karena membawa high loss juga untuk bisa menangin early temponya. Kalau kita ngomong soal BTR by Vitality yang dirugikan di sini adalah Finn dengan flickernya tadi. Sementara untuk RRQ, mereka ada di ESKL juga dengan flickernya. Revitalize pasti bakal up sesaat lagi. Tapi kalau kita ngomongin Turtle sudah mulai memanggil dan buat sekarang harusnya bakal ada skirmish di area Turtle. Yep. Ya. Nah ini bakal langsung setup gak sih? Ini harusnya dari Bigetron juga. Tapi Super Ken sudah hadir untuk langsung bisa menyicil dan juga memegang ke area turtle-nya. Oke,
Masing-masing XP laner pun sudah mulai mendekat. Sementara sekarang Finn akan membuka ruang kah? Tapi Finn yang masih berhasil ditangkap, bahkan depannya berbeda. Ada penalti zone seperti itu sudah langsung dikeluarkan. Tapi sejauh ini ada poin kill yang udah berhasil diamankan oleh RRQ. Si Shogunnya berusaha untuk bisa mundur, tapi pemain dari RRQ mereka tidak akan membiarkan hal tersebut karena pergerakan yang dimiliki oleh Shogun pun sudah dihentikan. Eman dipaksa untuk mundur, turtle-nya berhasil di take over oleh RRQ. Ya, harusnya ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi ya. Early game yang baik pastinya untuk RRQ. Mereka udah langsung bonyokin, tapi Oke, dan berhasil mendapatkan karena turtle tersebut. Sementara sekarang Naila bisa akan tertangkap. Kembali, keuntungan didapatkan oleh RRQ Oshi. that's it. Itu dia Dark Wave dan juga Lantern Flare yang akhirnya mengkombinasikan menuju ke arah Nile. Hilang langsung. Ya, Soul Saver Retribution ternyata tidak berhasil untuk mendapatkan Barrel of Retribution tadi. 1.800 gold, 3 kill. RRQ leading early game-nya. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari temponya sekarang Goldlane. Bisakah dua player ini mendapatkan keuntungan dan Neman berhasil ditaklukkan? Wait, Talos Prediction 4 versus 2 loh. 4 untuk RRQ Hoshi. Karena sudah mulai masuk leg yang kedua. Yap, Banyak kejutan dan bahkan tadi Idoknya sudah dapat di area gold lane. Oke, sementara sekarang Shogun. Hei, Shogunnya bisa kan dia bertahan dan masih bisa jauh tapi tidak akan dibiarkan. Super Dan menunjukkan bagaimana performanya hari ini. Wah, ini bukan super dan lagi nih, well done pastinya. Gimana dia punya sisi untuk ngeganggu dan tadi trigger penalty zone-nya itu ngebuat masuk lagi Infernal Pursuit. Ya diganggu-ganggu ya soalnya ya. Infernal Iya. Pursuit juga ditambah lagi dengan adanya Shogun yang udah ngebuang juga penalty zone-nya. Dan anyway tetap tumbang, itu poin terpentingnya. Sehingga membuat 6 kali ini 5 kill lebih tepatnya 3.000 gold yang benar-benar di lead sama RRQ. Perlahan tapi pasti dengan ada Super Dan yang dapetin 3 kill. Oke. Eman masih level 5 ya, ini terhambat sekali. Pastinya Super Toy unggul, level cukup pastinya dengan 1 poin kill yang sudah dia tabung juga. Pergerakan menuju ke arah Shogun, ini Shogunnya nggak dikasih space sama sekali. Ya 2 kali tumbang ya, karena Iya. emang Shogun dari tadi berperan penting untuk pegangin ke arah dari Super Ken. Terbukti di Turtle 1, Super Ken-nya juga dipaksa untuk mundur kan, dengan adanya pergerakan dari Shogun. Jadi wajar banget kalau misalkan sekarang emang mereka bakal coba play around Super Dan. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah 1 poin kill dan berhasil mendapatkan ke arah dari Yeskiel. Tapi Idok, dengan ada Glorious Pathway yang sudah keluarkan pula, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah 1 player? Sebelum Turtle akan mereka setup lagi. Ya, Finn-nya flicker ini akan menjadi informasi pastinya. Yep. Kekurangan dari quantity player untuk beberapa saat, tapi sepertinya Yeskiel udah bisa kembali lagi join ke arah pertempuran. Namun sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Finn, dia memberikan gangguan dan juga menambahkan beban kehidupan di dalam beberapa pemain yang dimiliki oleh Orochimaru itu sendiri. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Super King Retribution begitu baik, tapi Idoknya sangat-sangat tebal. Ngebadanin rekan-rekannya, sementara sekarang coba lihat zaman forcing Provision dan juga Chrono Days, tapi masih ada Super Dan yang membalikkan keadaan Super Dan. Benar-benar memasak and well done. Well done by Super Dan. Mega kill diamankan dan bukan cuma sekedar presence setupnya. Zoning out. The targeting yang optimal dari Super Dan. Ya pressure yang luar biasa, sempat dijauhkan oleh Finn tapi dia mendekat dengan adanya flicker Dark Wave. Dan bahkan pegangin banyak pemain dari BTR by Vitality. Makin jauh lagi goldnya, 4.000 gold. Sekarang RRQ mendapatkan 7 poin kill berbanding dengan 1 poin kill saja dari BTR by Vitality. Dan Nile benar-benar kena zoning semenjak Super Dan selalu hadir dalam setup turtle-nya. Ya, dan kita akan lihat moment of truth-nya. Karena RRQ Hoshi, mereka udah pegang lagi early game. Tapi seperti apa yang tadi Bang KB bilang, late game untuk Bigetron by Vitality juga bisa mereka manfaatkan. Makanya cukup meyakinkan lagi-lagi dari early game, temponya dipegang, goldnya juga dikendalikan. Bahkan sejujurnya ini lumayan meyakinkan dengan 4.000 gold sekarang. Ya. Level juga yang sementara itu untuk Super Toy, Super Ken masih belum berhenti. Farmnya benar-benar masih stabil. Dan jangan sampai lepas ya, apa yang sudah mereka miliki dari early game seperti ini. 2 kill dari Super Toy. Itu udah early game yang benar-benar membuat nantinya dari poin-poin kill bisa ditabung dan nanti akan menjadi efek lagi untuk Skypierce, Lethality juga. Sekalipun nanti Eman ada efek shield, tapi tentunya dengan adanya efek dari si Halberd biasanya yang dibawakan sama Granger, pasti bakal ada pengurangan dari shield dan juga regen HP-nya. Yep, ini dia. Begitu Runway Vitality, mereka harus mencari bagaimana caranya ya. Untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan. Sementara RRQ mereka harus bisa mempertahankan dan juga konsistensi. Itu dia. Karena untuk dalam keadaan menang kayak begini, bukan tidak pernah ya RRQ ya Prof ya. Ya. Sering mereka kayak begini. Makanya itu yang bakal kita lihat nantinya. Ya ada flicker terdengar tadi sepertinya. Namun sekarang Eman harus mundur dulu. Ya Moreno ya,
Dengan Eternal Guard juga yang tadi dibuka. Cuma tidak berhasil untuk bisa mendapatkan apapun. Finn ditangkap. Oke. Diganggu aja. Sedangkan Perfect Turtle harusnya akan bisa diamankan oleh Super Ken. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Lagi-lagi akan memupuk keunggulan bagi RRQ Hoshi. On the way ya untuk 5.000 gold harusnya. Dengan adanya Perfect Turtle, goldnya akan semakin leading lagi dan pressure-nya akan semakin lebih bisa dimainkan sama Superdan dan Idok. Ya, dan Finn ini nggak berkutik sama sekali ya. Selalu diganggu di depannya, selalu ada Idok juga. Sementara udah mulai terlihat adanya 4 versus 4 di area bottom lane dan Bigetron. Mereka nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak selain merelakan saja outer bottom turretnya dihancurkan. Udah pasti bakal dilepas. Dan gara trade juga karena di bagian top lane Super Ken sudah menghadang. Bahkan mengejar Nile. Waduh. Sakit banget tapi Super Ken masih ingin lebih. Wah. Ada satu Fajar dan hey, tindakan perlindungan tadi dari Moreno. Wow, Moreno sampai lama sementara sekarang coba lihat zaman Force sudah dibuka. Eman berusaha untuk bisa mempertahankan karena satu inner turret yang dia milikin. Yap, itu tadi hampir banget ada Sokolil ya. Ya solo kill di bagian top lane ya, tapi digagalkan dengan adanya Eternal Guard dari Moreno. Moreno. Udah pasti ada tindakan preventif juga ya. Karena Super Ken-nya juga nggak mau terlalu dive ke dalam. Oke. Jadi, Oh, flicker. tercolok dengan low and order. Super Dan tadi. Dan mereka perlahan tapi pasti. Outer turret mid berhasil dirubungkan lagi dan keuntungan kembali untuk RRQ. Ya itu walaupun dengan adanya flicker yang kebuang ya. Tapi itu worth banget untuk ngancurin outer middle turret plus super dannya nggak tumbang. Malefic Roar-nya udah dari tangan dari Super Toy. Sementara untuk item dari Super Ken udah selesai dengan Brute Force. Next karena ada Azure Blade dia bakal menuju ke Endless Barrel. Jadi bakal lebih sustain lagi dengan adanya basic attack yang akan dia mainkan. Sementara untuk next item dari Toy. Supposed to be akan larinya ke arah dari si Halberd. Untuk memberikan efek punish juga kan, tambahan 8%. Dan seperti itu untuk Idok, dia selesai dengan adanya Chassis Pauldron. Ini akan mengurangi attack speed juga daripada Eman dan item anti burst teman-teman. Jangan lupa ya, Chassis Pauldron punya 2 pasif, nggak cuma untuk mengurangi attack speed, tapi juga mendapatkan regen ketika HP-nya di bawah 30%. Ya di bawah, drop di bawah 30 ya. Iya. Oke. Dan sekarang dengan adanya Lord yang sudah coba untuk dikuasai oleh RRQ Hoshi. Seharusnya nggak bakal ada kontes paksa sih dari Bigetron. Ya, free Lord. Karena dengan perbedaan gold 5.000, sekalipun nanti BTR by Fidelity ada percobaan ya untuk mengambil Lordnya, pasti dari RRQ bakal target orangnya dulu. Super Dan juga sudah selesai dengan Chassis Pauldron. Pasca tadi dapetin Lord. Semakin lebih superior lagi untuk front line-nya. Yap, aman banget ya. Sejauh ini terjaga bagaimana tempo yang lagi dipegang sama RRQ Hoshi. Celah-celah yang coba untuk dicari, ketahuan. Oke. Dua orang ya. Yap. Cek semua bush. Itu rules pertama kalau misalkan dapetin Lord. Dan ternyata dilakukan seperti biasa. Using Lord. Terlihat ini dia. Lebih sangat-sangat disiplin. Pelan dapetin Lord dan tidak ingin mengulang kejadian di menit yang ke-10. Lebih sabar ya. Lebih sabar. Yap. Temponya juga lebih terjaga. Goldnya juga nggak ketarik sama sekali. BTR by Vitality mulai menerima tekanan tersebut. Endless Barrel juga sudah selesai dari Super Ken. Oke. Udah bakal terinvade semua sih ya. Zona farmingnya bakal semakin sempit, resource juga udah mulai habis. Bigetron by Vitality mereka harus melakukan setup defense dan membuka vision hanya mengandalkan karena Magic Sentry sekarang. Iya. Untuk di bagian bottom lane ya. Untuk di bagian top lane, nungguin inner turret dulu baru sentry-nya ada. Ini pasti bakal dilepasin aja. Apalagi ini masih di bawah menit 12. Ini masih ada pasif dari base turret. Ya bahkan kayaknya belum ke trigger juga ya, dijaga di depan. Dicicil lagi dan tidak akan ada follow up lebih dari RRQ Hoshi. 7.000 gold. Hampir 8.000 bahkan. Ini early game yang manis banget dari RRQ. Sehingga untuk kita ngomongin soal BTR by Fidelity, winning condition mereka just defense. Jangan sampai terlalu melakukan pergerakan ya, karena secara atribut kan ini juga udah kerasa banget. Iya ya, jauhnya. karena kalau untuk RRQ ya mereka udah maintain keuntungannya seperti yang Pak Pulung bilang, tinggal pertahankan. Kalau winning condition dari BTR, just defense. Defense dulu. Ya, keduanya punya winning condition dan tentu berbeda karena perbedaan gold yang sangat signifikan sekali. Ini terlalu jauh untuk bisa pengejaran juga kan. Ya, mereka bisa memberikan efek punish ya untuk Bigetron harusnya. Oke, dan Eman. Zaman Force kali ini sudah terlihat tapi Super Dan tertinggal sendirian, bahkan ada YSKL yang masih bisa memberikan bantuan. Pertempuran terjadi di lorong-lorong sepi dan itu dia Idoknya hadir dengan Glorious Pathway. Udahlah Sriwaka, Shogunnya masih berusaha untuk bisa pulang menuju ke arah rekan-rekannya. Shogunnya berhasil untuk pulang dan tidak ada yang tumbang. Ya, tadi itu Super Dan juga buka Infernal Pursuit-nya juga kenceng banget ya. Ya. Langsung lompat-lompat ya. Karena banyak banget yang nge-trigger efek dash juga ya. Jadi Ya. mau nggak mau Super Dan-nya bakal lebih mudah untuk
mengejar dengan Infernal Pursuit. Oh, Super Toy ternyata Blade of Despair. Wow, 2 Legion Sword ternyata yang dibawakan Wow. dan langsung mau full damage. pedas ya. Udah Ya. level 14 juga nih, unggul banget soalnya. Winter Crown dari Eskiel juga. For safety, kalaupun nanti dia bakal ditarget dengan penalty zone, dia masih punya efek freeze. Oke, udah Winter Crown sebagai item kedua langsung loh. Ya, habis glowing. glowing ya langsung Winter Crown juga. Niall udah gak akan dikasih celah yang nyaman sama sekali ya. Nah ini Bahkan dia, cuma cicil dari kejauhan aja. pressure-nya nggak berhenti soalnya kan. 8.000 gold, bener-bener nggak bergeser sedikit pun. Sehingga membuat sekarang untuk BTR by Vitality, mereka juga pasti bakal terkurung terlebih dahulu di area jungle. Oke, dan jangan lupakan, ini udah memasuki ke arah mid to the late game. Akankah ada window yang lebih terbuka lagi untuk Bigetron by Vitality? Tapi kalau kita ngeliat dari arah Hoshi, mereka bener-bener sabar Niall. banget sekarang, Op. Yap, dan sekarang Naila sendirian saja. Ada 2 player menjadi keuntungan untuk RRQ itu sendiri. Bahkan Shogun pun harus layap. Wow, Lord gratis harusnya untuk RRQ. Harusnya ya, tadi juga mau flanking kalau kita lihat Finn yang lagi mengendap-endap di area rumputan. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Glue untuk dalam keadaan seperti ini ya. Ya untuk nge-flank pun kalau misalkan tadi mungkin kita bisa melihat ya, Nanael yang ingin nge-follow up pergerakan daripada Finn. Tapi ternyata nggak bisa karena ketutup sama Super Dan. Yap. Oke, well, Super Ken. Ada satu Phantom Execution tadi dikeluarkan dan masih bisa untuk keluar lagi dari area defensif yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Oke, 3 base turret sudah mulai dicicil dari kejauhan juga dan goldnya lihat. Ini akan menuju ke angka 10.000. Nah ini dia nih, 10.000 gold nanti bakal Finishing muncul touch. sesuatu. Yap. Ada Finishing touch. Tapi kalau buat sekarang, karena dengan perbedaan gold yang terlalu signifikan, aku cukup bisa melihat bagaimana potensi dengan 3 lane push. Ah. Yang ini tentunya tekanannya akan ada terus dari BTR by Vitality yang nantinya dari 3 lane ini akan menyibukkan mereka juga. Oke, Lord akan masuk lewat atas. Sementara sekarang Finn menjadi orang terdepan. Tapi Finn kehilangan begitu banyak. SP di dalam tubuhnya. Tordo sudah terlihat. Ada penalti zone dikeluarkan oleh Shogun. Sementara itu sekarang di bagian belakang Nailnya hadir. Guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi masih ada Yeskill guna untuk bisa mengejar. Dengan Crimson Beacon dan juga Flicker tadi sudah dikeluarkan. Sementara sekarang Nail masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Di belakangnya terlihat ada 4 player dari arah Kyoshi. Langsung kejar-kejaran. Semakin dikejar semakin kau jauh Nail. Wah, Nael, akankah sempat? Akankah sempat? Dan Nail langsung say what? Ada Glorious Pathway dan pertempuran harusnya akan terjadi lagi. Idok menjadi orang terdepan. Nail masih berhasil selamat. Super Ken tadi. Masih ada beberapa puncher yang dikeluarkan. Wah, itu adventure by Nael ya. Ya. Dikejar-kejar, lari dan bahkan gak tumbang. Ini Nail the Explorer ya barusan ya. Ya. Mulai dari area mid sampai dengan tadi di bagian top lane dan untungnya di cover dengan cepat. Tapi dengan push Lord barusan, RRQ setidaknya mendapatkan 2 base turret di bagian top lane dan juga mid lane. Tersisa bottom lane. Dan bottom lane itu juga adalah lane yang dimana ada Lordnya. Sehingga laning jauhnya akan tetap unggul untuk RRQ. 10.000 gold lead. Wah, 10.000 ya. Jadi barusan itu Cristiano Nail apa Lionel Nail itu? Ya, bebas. Bebas ya? Bebas. Coba Tergantung. kita lihat saya di kolom komen nanti ya. Tadi mengarah kemana itu. Lari-lari ya. Oke. Boleh. Tapi itu juga gerakan yang cukup berani ya dalam lagi loose condition. Dia mau gunting dari belakang, target langsung ke arah Super Toy-nya. Nah itu, gerakan-gerakan apa? No risk, no King Phoenix. Mahal. Dimana emang selalu ada gerakan yang beresiko dalam keadaan kalah atau bahkan menang. Yap. Dan biasanya itu bisa jadi big play. Karena tadi targetnya dari Nanael adalah Super Toy. Dan Super Toy itu hanya ke-trigger dari flickernya aja. Sehingga buat sekarang ya masih aman-aman banget. Apalagi goldnya nggak ketarik loh sama BTR by Vitality. Nggak. Jadi keuntungan udah pasti tetap ada di RRQ. 10.000 gold ketahan. Dan untuk standar dari overall gold, ini juga BTR by Vitality masih kurang 5.000 untuk menyentuh ke 45.000. Ya. Tapi Kyoshi harusnya bisa manfaatin next Lord ya. Yap. Untuk kembali menggedor bagaimana defensif dari Bigetron by Vitality dan membuktikan finishing touch tersebut untuk Kyoshi. Ya, sentuhan akhir ketika ada Lord. Oke, dan terjatuh kali Super Ken. Bisakah dia menyelamatkan diri dan berhasil? Mission sukses dari Super Ken. Kaget saya bang. Iya, Ya. dan mission fail dari Bigetron by Vitality dan sekarang Glorious Pathway udah dikeluarkan pula. Akankah Idok memancing? Bagaimana pertempuran itu terjadi? Karena 2 bar SP lagi dari Lordnya. Idok sedikit lagi yang tersisa. Ada Nail dan kejauhan berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Bahkan untuk sekarang coba lihat Super Dan yang masih berhasil bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Finn yang mundur sedikit. Pertempuran yang terjadi di dalam area dari Purple Buff yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Finn yang berudah gak selamat. Super Dan yang masih menjadi orang terdepan. Evan yang berhasil langsung dihilangkan Super Dan jalan jam. Tapi masih ada beberapa player. Dan Yeski
kill. Mengganggu jalur kepulangan dari Bigetron by Vitality. Dan di sisi lain juga double kill dikantongi oleh Super Ken. Dan harusnya ini akan menjadi end the game untuk RRQ Hoshi. Harusnya ini menjadi kemenangan untuk RRQ di game yang pertama karena masih menyisakan Nail sendirian. Bisakah Nail mempertahankan? Tidak bisa, harusnya ada Winter Crown. Dan game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Early game yang mereka pegang, yang akhirnya di-convert menjadi kemenangan dengan begitu disiplin dan juga begitu pasti. 10.000 perbedaan gold. RRQ Hoshi telah menemukan titik terang untuk bagaimana finishing touch yang menjadi sumber permasalahan mereka. Ya terlalu all in kepada Super Ken yang sudah memiliki tough boots dan juga memiliki brute force. Pengurangan efek knock up airborne, efek stun atau apapun itu pasti bisa langsung dijalankan. Dan Super Ken survive, fight panjang bisa dijalankan. Super Dan pegangin lini tengahnya dari BTR by Vitality. Sehingga nggak ada yang bisa menghentikan hal tersebut. Puvius terlalu kuat di RRQ. Yap, dan juga ini bukan kali pertama kita ngeliat Movius dari Super Dan. Ya. Karena dari match-match yang sebelumnya walaupun dalam keadaan mungkin kemarin match-nya masih belum menang. Tapi Dia performanya tampil. juga luar biasa loh. Itu dia. Early game yang berjalan 10.000 gold lead. Jadi tambah dengan adanya, ini dia, efek resilience. Pengurangan terhadap sisi power. Sehingga membuat Lancelot dari Lancelot dari Super Ken itu menghindar dari Suyona Nanael. Ya, dengan juga Eman yang dia punya Chrono Dash ini trigger terus juga kan. Nah, untuk Super shieldnya Dan, ada wah, terus. Terus disenggol dikit, dar. Emannya terhalau. Iya, dia gak tumbang-tumbang. Sekalinya tumbang, menang. Nah itu, balik lagi tapi ya, eksekusi. Ya, Mereka nggak pilih Lordnya Pak Pulung. Ya. Karena mungkin mereka udah ngeliat, wah dapat Lord, tapi dimainin sama BTR. Dan Wow. sekarang mereka ambil point kill. Karena ternyata point kill itulah yang menjadi winning condition juga ketika udah mulai masuk late game. betul. Ini menit 17, jadi wajar kalau emang mereka targetnya point kill. Point kill. Point kill. Gokil. Go Ois. Point kill, Gokil, iya. Point kill. Super Dan Winter. Well Iya. done. Itu dia. Dan Super Winter. dan well done. Super Dan, well, Well done. done. Kayaknya juga untuk Super Dan ya, karena dia punya expert glove, kayaknya dia juga bakal bikin Winter. Winter ya. Karena dari tadi yang aku lihat ya, Winter dari Super Toy. Ya. Oke. Winter dari Yes. Ya. Pokoknya mereka tuh ada individual item yang dimana ngebuat mereka tuh stay alive. Dalam team fight, ada semua skill yang keluar kayak tadi penalty zone, terus ada glorious pathway gitu kan. Kayak jual beli serangan tapi balik lagi gak ada yang tumbang. Aman banget. Aman banget. Aman banget dan kayak mereka juga sabar tadi ya, nggak bisa end the Iya. game juga ya udah mundur dulu. Ya itu disiplin. Disiplin. Idok udah tahan badan terus tuh. Apapun yang terjadi di belakang, ini adalah reminder yang bagus. Ya. Karena berarti mereka udah ada yang nge-call nih, kayak buat ngerem. Ya. Atau bahkan tadi pas mereka ngejar Nanael, gak terlalu overchase di atas. Pas ngejar Super Ken, ya BTR-nya juga kurang damage. Yep. Karena emang ada pengurangan dari brute force dan juga ada tough boots di sana. Nah, Ini- Itulah pentingnya Lancelot bikinnya tuh 2 item ini teman-teman ya. Tough boots dan juga brute force. Wah, Susah ditangkapnya soalnya. hari ini kita ngelihat JJL ya. apa itu? Jungler-jungler lincah. Jungler lincah. Itu dari tadi banyak yang selamat. Benar. Ya Zuke tadi contohnya terus sekarang. Benar. Nailnya selamat. Super Ken juga tadi kena happy birthday dia selamat juga. Jungler lincah. Ya, maaf. Jungler lincah. Iya Oke. sih. Florida. Iya ya benar tapi lincah. Lincah. Terbukti. Lincah banget. Ya gini, Super Ken juga kan lincah. Iya. Dan Betul. begitu juga dengan Super Dan Wey! yang mendapatkan player of the game. Dengan Puvius, dengan megangin lini depan, bahkan lini tengahnya dari BTR by Vitality tidak ada yang bisa bergerak bebas. Betul, itu dia ya. Dia tahan badan dan bahkan kayak bukan cuma sekedar dia tahan badan, dia inisiasi zoning dan job desk-nya dijalankan dengan baik. Wah paket lengkap ya. Paket lengkap. Ditambah lagi dari early game sih terutama, dari menit yang kedua. Ketika kita melihat bagaimana zoning itu benar-benar terjadi dari Super Dan. Lihat dikejar Nanaelnya, ditutup pinnya. Dan bahkan setelah Turtle lihat, mereka nggak langsung ke Fire Beetle atau Rogursa. Mereka langsung ke Gold Lane. Mereka target ke Eman. Dan Eman ke shutdown, disitulah momentum. Di saat Super Toy bisa menyala. Apalagi dengan Sky Pierce effect-nya. Yang sempat kita singgung juga, bahwa di sini Super Toy 403. Jadi dia nggak tumbang. Dia benar-benar nggak terganggu di belakang. Ya ini asli kejar-kejaran ya. Ini momen 1v1 yang ternyata di cover oleh Moreno. Dan ini juga momentum ketika Nanaelnya masuk rumput ya. Aku masuk rumput. Ya. Lagi-lagi banyak banget Pak Pulung momennya emang.
Nge-camp Karena di emang ada rumput. percobaan kan, pengen nge-follow up Finn tadi niatnya dari Nanael. Nah ini nih. Nah ini, The Adventure of Nanael. Tapi disengage. Karena emang dari RRQ juga nggak mau overchase. Dari sini, ini dia individual play dari Super Ken. Itu juga tadi pas Eternal Guard-nya dibuka dia lagi tonros kan. Nah, ada Queen Swings juga kan. Ya. Jadi dia ready banget untuk puncture lagi. Dan lihat, ini dia big play dari kedua tim. Terutama dari Super Dan. Karena Super Dan pas Shogunnya udah loncat, dia langsung pegangin balik ke belakangnya. Dengan ada di Dark Wave yang dimiliki. Iya, dan Who walaupun heals? emang kena shutdown ya untuk Super Dan-nya. Ya. Cuman ya akhirnya dia bisa ditukar dengan 4 orang. Nah, itu dia. Sekaligus. Poin terpenting dari pemain XP lane. Walaupun tumbang, tapi kalau trade-nya sepadan, Pasukan itu- berani mati. Nah, benar, boleh. Boleh ya? Pasukan berani tumbang. Atau pasukan berani tukar. Berani tukar, wih pasti. X-Planer tukar sama Gold Laner, untung. X-Planer tukar sama Mid Laner, Ini untung. tukar 4 lagi. Ini tukar 4, tukar base. Dan Tukar tukar poin kemenangan. Mahal. Itu yang lebih Mahal. mahal lagi. Ya mungkin di luar itu semua ya. Hmm? Gua hanya di luar dari bagusnya main RRQ di game yang pertama. Excitednya mereka, wah adrenalin meningkat, Ya. ya kan, kesempatan terbuka. Tapi mereka juga harus meredam itu semua gitu, mereka harus tahan konsistensi. Kenapa? Karena di leg yang pertama, game pertama juga milik mereka, Prof. Oh, Itu Game juga 2 ya. dan 3 menjadi milik dari Big Bang by Vitality. nah makanya kita pantau nih. Karena ada perbedaan sedikit juga dari leg 1 dan leg 2, Pak. Iya. Game pertamanya sempat ada Riza. Riza waktu itu. Nah, sekarang start dari Moreno. Cuman kalau mungkin dilihat dari tadi dengan permainan yang dimiliki oleh Moreno juga dengan Vexana ini ya, agak tidak masuk di sini. Balik lagi. Sebenarnya kombonya pengen dijalanin ya, cuman Iya, nggak ada kesempatannya tadi. Itu mungkin Super eh, Dan ya. buat mencuri kesempatan tadi di bottom lane kan sempat Super Toy mau ditarget tapi ternyata Iya. dia rondo ke belakang dan Iya. Sonata juga. Jadi nggak ada gerakan dari Eternal Guard yang mungkin sempat kita pantau juga tadi Iya. kan. Kena banyak gitu kan. Oke. Itu dia. Ini menjadi hal yang sangat baik dimiliki juga oleh RRQ Hoshi ya dengan deretan dari set talent emblemnya juga nih Prof. Toy 4-0-3. Wow, Lengkap ya. lengkap. Karena emang dari awal yang sempat kita bilang juga kalau misalkan damage dealer-nya aman, ya udah aman semuanya. Yang namanya juga damage dealer ya, tugasnya kan ngedeal damage. Yap. Yap. Jadi kalau misalkan untuk menjalankan team fight ya udah pasti di sini tugasnya explainer. Makanya kalau kita lihat juga damage taken yang diambil ini terlalu banyak kan untuk frontline dari RRQ ada 99.000 dari Super Dan, Idok dia punya 117.000. Iya sangat wajar kalau emang semua yang ditorehkan dari Eman itu ya udah ketelan duluan sama Super Dan dan juga Idok. Jadi ya scale-nya bebas, Super Ken-nya bebas, Super Toy-nya bebas. Semuanya terlalu bebas. Ya tinggal masuk kan Ya. dengan adanya Lancelot juga. Banyak banget Puncture. lihat keuntungannya nih. 8-1 turretnya, invade ke arah purple orange buff. Dan Rich Guy by Todak jatuh ke tangan Super Cat. Super Ken, itu Super dia ya. Ken. Kan dia farmingnya kan tadi bebas juga kan. Seperti yang aku Yep. bilang juga kalau misalkan perbedaan tim yang winning condition. Laning jauhnya itu bisa dikasih ke jungler. Biar cepet-cepet level 15. Berbeda dengan tim yang lose condition di mana biasanya goldnya bakal dikasih ke gold laner. Yang punya damage atau sumber damage tertingginya. Oke, tapi ini dia game yang sebenarnya dominasi sih dari RRQ Hoshi ya. Walaupun memang